Hujan deras disertai angin kencang menerjang sejumlah desa di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada hari Senin. Akibat kejadian ini, puluhan rumah rusak parah, bahkan pabrik arang roboh. Angin puting beliung juga membuat atap teras pertokoan dan sejumlah warung kaki lima di terminal bus Panggung, Ceper yang berada di pinggir jalan Jogja Solo mengalami kerusakan. Salah satu desa terparah diterjang hujan badai, yakni Desa Jamukulon, Kecamatan Ceper. Di desa ini, puluhan rumah dan pabrik seluas hampir 600 meter persegi tersebut roboh rata dengan tanah. Angin puting beliung datang dari arah utara ke selatan dan menerjang semua yang dilewati. Bangunan pabrik semi permanen dengan atap seng ambruk setelah tidak kuat menahan kuatnya tiupan angin kencang disertai hujan tersebut. Angin kencang berlangsung sekitar 10 menit. Selain merobohkan bangunan pabrik, puluhan rumah warga juga rusak, terutama di bagian atap. Angin puting beliung merupakan kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Angin puting beliung ini biasanya terjadi pada musim pancaroba. Kejadiannya bersifat lokal dan berlangsung singkat. Puting beliung juga merupakan pemakaian kata yang lebih familiar di Indonesia untuk tornado berskala kecil. Puting beliung muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas yang ujungnya menyentuh bumi menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puting beliung. Umumnya angin puting beliung memiliki kecepatan angin sekitar 177 km per jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa puting beliung yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300 hingga 480 km per jam memiliki lebar lebih dari 1 mil dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Angin puting beliung tidak seperti badai petir biasa, mengandung bahan terpenting dalam pembuatan angin puting beliung. Kolom udara yang berputar di pusatnya yang disebut dengan pusaran. Seiring bertambahnya ukuran supersel, pusaran di tengahnya akan mulai miring menyedot udara hangat dan kelembapan ke atas serta memutahkan udara dingin dan kering ke tanah. Aliran udara hangat ke atas menyebabkan pusaran tersebut membengkak karena uap air, sehingga menciptakan awan corong berbentuk spiral di tengahnya. Tanda pertama yang terlihat bahwa angin puting beliung sedang terjadi, aliran udara ke bawah yang sejuk kemudian melawan spiral awan corong yang mengarah ke atas, memfokuskan awan ke area yang lebih kecil dan meningkatkan kecepatannya. Dengan tekanan dan berat yang cukup dari aliran udara dingin yang turun, awan corong yang semakin cepat terpaksa mendarat di tanah dan angin puting beliung secara resmi terbentuk. Angin puting beliung merupakan salah satu bencana alam yang paling merusak dan mampu menyebabkan kerusakan besar dalam hitungan menit. Kecepatan angin dapat melebihi 400 km per jam, mencabut pohon, menghancurkan bangunan dan mengubah objek menjadi benda mematikan. Angin puting beliung sering terjadi di bagian paling selatan Afrika. Pada bulan Oktober, 2 orang tewas dan hampir 200 orang terluka setelah tornado terbentuk. Ada juga kejadian angin puting beliung musiman di pesisir Afrika bagian barat. Hal ini terjadi pada awal musim hujan ketika angin kencang disertai hujan lebat serta guntur dan kilat yang spektakuler menerjang pantai. Badai yang menimbulkan angin
puting beliung seringkali disambut baik oleh pemukim kolonial di wilayah tersebut karena badai tersebut menghilangkan panas dan kelembaban yang ekstrim selama hari-hari terakhir musim kemarau. Angin puting beliung sering terkali terjadi di garis badai Afrika, namun merusak tanaman dan mengurangi manfaat hujan yang ditimbulkannya. Di Indonesia, banyak yang percaya bahwa Indonesia aman dari angin puting beliung yang lebat yang sering disebut dengan tornado. Karena angin puting beliung adanya di pegunungan, dengan adanya pegunungan yang banyak di Indonesia, maka angin puting beliung yang terjadi di Indonesia tidak separah badai tornado di negara-negara lain. Di Indonesia telah beberapa kali mengalami bencana angin puting beliung. Dan angin puting beliung menimbulkan kerusakan parah dan terekam video. Ini terjadi antara lain ketika angin puting beliung melanda Ranca Ekek, Kabupaten Bandung dan sebagian Kabupaten Sumedang. Bencana ini melukai 22 orang dan merusak atau menghancurkan lebih dari 500 bangunan. Angin puting beliung merupakan angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 60 km per jam. Orang Jawa sering menyebutkan dengan angin lisus. Angin ini dapat memporak-porandakan bangunan yang dilewatinya. Banyak orang yang tidak mengetahui tentang tanda-tanda awal terjadinya angin puting beliung. Angin ini ditandai dengan pada siang hari terlihat adanya angin yang menjulang mirip dengan payung, kemudian berubah menjadi awan gelap disertai dengan tiupan angin yang dingin, dan angin mulai menggoyangkan pepohonan yang berada di sekitarnya. Tidak lama kemudian biasanya diikuti dengan hujan yang deras dan biasanya disertai dengan hujan es. Terlihat awan hitam pusaran angin berbentuk menyerupai kerucut turun menuju ke tanah. Dampak yang ditimbulkan oleh angin puting beliung itu sendiri adalah dapat merusak rumah atau bangunan yang dilewati angin tersebut dan bisa memakan korban jiwa serta menumbangkan pohon dan merusak tumbuhan pertanian warga, merusak jaringan listrik. Suhu udara akan terasa panas, suhu di sekitar proses terjadinya angin puting beliung akan terasa panas, dan di langit tampak ada perubahan awan kombus angin yang bergerombol dan berlapis-lapis. Di antara awan tersebut ada salah satu awan yang mempunyai batas tepinya dan secara jelas berwarna abu-abu menjulang tinggi yang secara visualnya mirip dengan payung. Perubahan warna awan dari awan yang berwarna putih menjadi hitam pekat. Jika pepohonan mulai bergoyang dengan perlahan kencang, maka akan disertai dengan hujan dan tiupan angin kencang. Biasanya hujan yang pertama kali turun deras, dan apabila hujannya gerimis, maka kejadian angin puting beliung jauh dari tempat Anda. Dan biasanya akan terasa ada sentuhan dingin di tempat kita berada. Dan durasi fase pembentukan awan sampai punahnya awan berlangsung kira-kira selama 1 jam. Apabila terjadi angin puting beliung, maka hindarilah pohon yang tinggi yang sudah rapuh karena bisa tertimpa pohon. Carilah tempat yang aman dan kuat atau menghindar jauh, dan membuat rumah yang permanen dan kuat. Membuat tempat perlindungan di bawah tanah apabila tempat tinggal terjadi angin puting beliung.